Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu hidup dalam kami Tuhan. Setiap firman Tuhan yang tertabur dalam hati kami Bapa, itu menjadi menguatkan kami Tuhan. Jadi kekuatan buat kami untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Kami percaya Kau telah buktikan cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau mati buat kami Bapa. Dan kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Amin, katakan, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku. Saudara jemaat Tuhan, naikkan pujian dengan sungguh, katakan, hanya Kau, hanya Kau. Cuma Dia satu-satunya tempat jawaban kita, saudara-saudara, Bapak Ibu. Hanya Kau, hanya Dia satu-satunya tempat pengharapan kita. Mari berjalan bersama dengan Yesus. Takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Saudara jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Katakan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ini yang menjadi kerinduan kami di tahun 2021 ini. Kami mau semakin mencintai Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya. Karena kami tahu bahwa kami dicintai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu lah yang menjadi penopang supaya kami tidak goyah, Tuhan. Tidak ada kasih yang sebesar kasih-Mu. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Ajar kami pribadi lepas pribadi mengasihi Engkau dengan cara-Mu, Tuhan. Dengan kekuatan, dengan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih buat sore hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam sebagai seorang murid yang mendengar isi hati-Mu yang akan memperlengkapi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi hamba, urapi setiap kami yang mendengar. Engkau buat rohani kami semakin bertumbuh. Bahkan rohani yang mati sore hari ini melalui kebenaran firman di dalam nama Yesus. Kerohanian setiap kami dibangkitkan, disegarkan, ditumbuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan saya persilahkan duduk. Kita bersyukur boleh memasuki tahun 2021 saudara. Kita tidak pernah mungkin terfikirkan kita akan masuk tahun 2021 karena di tahun 2020 begitu berat. Banyak hal yang terjadi di tahun 2020 di mana tidak kita duga, tidak kita prediksi. Tapi kita boleh ada di penghujung tahun 2020 dan masuk ke awal tahun 2021. Itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan memampukan kita melewati tahun 2020, saya percaya Tuhan pun akan memampukan kita melewati tahun 2021. Bahkan firman Tuhan hari ini, bahkan gereja kita, komunitas kita, sepanjang tahun ini kita akan sama-sama membahas tentang victorious journey. Jalan kemenangan. Kenapa kita mau membahas tentang jalan kemenangan? Tentunya kemenangan yang dari Tuhan. Karena hari-hari ini saya mendapati banyak sekali orang yang pesimis, saudara. Bicara tentang kemenangan, banyak sekali orang yang pesimis tentang kemenangan. Masalah pergumulan yang tidak kunjung usai, jatuh bangun dalam dosa, tekanan yang dihadapi, perilaku lingkungan terhadap orang, diri kita, itu seringkali membuat kita merasa kita bukanlah seorang pemenang. Tapi kita mau ingat saudara, status kita di hadapan Allah kita lebih dari pemenang. Amin. Hari ini kita sama-sama sebentar akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Di mana kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Dan pengorbanannya itu memberi kita kemenangan. Bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Ini yang tidak boleh hilang dari kehidupan setiap kita. Mental pemenang adalah mental yang selalu di dalamnya ada pengharapan, tidak putus asa dalam menghadapi segala sesuatu, saudara. Ketika saya menjalani 2 minggu di rumah sakit Advent, saya belajar satu hal. Bahwa di dalam diri kita harus ada sebuah keyakinan bahwa pergumulan ini akan berakhir dan aku akan jadi pemenang. Kenapa itu harus ada? Karena kalau itu tidak ada, yang ada adalah putus asa. Yang ada adalah hilangnya pengharapan, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Ketika saya di rumah sakit, saya sempat mengalami kondisi yang drop. Kenapa drop? Karena saya putus asa. Karena saya bimbang, karena saya cemas. Dan ketika itu tim medis saya katakan, jangan cemas, jangan bimbang,
Jangan takut, Pak Pendeta, ini waktunya Pak Pendeta lakukan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan putus asa. Hanya itu yang tim medis katakan. Dan saya rindu setiap kita semua boleh menjalani tahun 2021 dengan mental sebagai pemenang. Kita lihat sama-sama saudara sebuah ayat bagian firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Tadi di awal saya katakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus itu membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang menjadi pertanyaan dan perenungannya, kemenangan yang seperti apa sih yang Yesus berikan? Saudara, kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Jadi jangan sampai kita salah mengerti kemenangan yang datangnya dari Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan di zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini kita bisa belajar saudara, bahwa kemenangan yang Tuhan janjikan adalah kemuliaan yang bersifat kekal. Menerima kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Puncak kemenangan, saya katakan puncak kemenangan yang datang dari Allah, yang dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang, puncaknya adalah kita menerima kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Untuk kita bisa memandang betapa berharganya kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada kita, kita harus ingat siapa kita. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang seharusnya dihukum. Kita adalah orang yang seringkali tidak menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali kita tahu itu tidak berkenan tapi kita tetap melakukan. Kita orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia menebus kita sehingga kita layak menerima kemuliaan Allah kelak. Wow. Ya. Saudara, kalau saudara dikasih sebuah barang dengan harga yang sangat mahal, saudara mungkin ada perasaan aku tidak layak. Kemarin saya melakukan pemberkatan nikah secara online. Karena room Zoom-nya itu bisa 500 orang, jadi saya sebar itu ke banyak orang. Termasuk orang-orang yang merasa bahwa saya statusnya lebih rendah dari Yusak. Yang biasa membantu saya di kantor, di rumah. Saya katakan, pulang kampung. Dia pulang kampung, saya bilang, wah nggak bisa datang dong, nanti saya nikah. Nanti Mas pulang ke Bandung, saya sudah menikah. Iya, ya udah sekarang download Zoom ya, saya bilang. Download Zoom. Dan dia kemarin join. Sukacitanya saudara, dia sampai terima kasih. Ada yang lain lagi. Temui saya, kok terima kasih ya, saya diundang. Saya merasa terhormat. Itu diundang sama Yusak. Ini yang kasih kemuliaan itu Tuhan. Kalau kita diundang sama presiden, kita bisa merasa bangga, aku diundang presiden. Kita foto sana, kita foto sini. Kita merasa bangga, kita merasa happy, kita merasa terhormat. Seharusnya kita sadar siapa kita. Kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima kemuliaan Allah, tapi karena kasih karunia Allah, Dia memberikan kemuliaan kepada kita kelak. Saudara, pahamilah bahwa kemenangan utama yang akan Allah berikan bagi kita dalam Yesus adalah kemuliaan Allah di sorga kekal. Bukan sebatas kemenangan atas penyakit,
pergumulan, masalah keuangan, dan sebagainya. Seringkali kita terjebak dalam kondisi aku adalah orang yang gak pernah menang. Dan kalau kita tanya kenapa? Karena masalah keuanganku gak pernah beres. Karena penyakitku gak beres-beres. Karena keluargaku gak pulih-pulih. Aku bukan pemenang. Saudara ketahuilah, saya mau pastikan pada sore hari ini. Bahwa kemenangan daripada Tuhan puncaknya adalah kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kelak. Lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita, mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah saat ini kita ditakdirkan hanya untuk menerima tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan, dan kita tinggal tunggu waktu, kita dapat kemuliaan Allah, kapan ya, udahlah kalau kayak gitu mendingan saya mati aja. Saya mau katakan saudara, kemenangan yang Tuhan berikan puncaknya adalah kemuliaan Allah. Tetapi di balik semuanya itu Allah pun peduli dengan kehidupan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah kita dapat mengalami kemenangan dalam hari-hari ini bersama Yesus? Percayakah saudara bahwa saudara dapat mengalami kemenangan hari-hari ini bersama dengan Yesus? Itu yang harus ada di dalam hidup kita. Sekalipun ini kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita, tapi di dalam perjalanan hari-hari ini Tuhan sudah merancangkan kita pun mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi saya mau katakan saudara, bahwa perjalanan kemenangan itu bukan satu hal yang mustahil. Bahkan kalau kemarin kita bisa lewat dan hari ini, pagi ini kita masuk, saya mau katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan jalan kemenangan untuk kita hari ini. Tapi yang jadi masalah kita mau nggak di situ. Kalau kita ngerasa hari ini kita gagal, hari ini kita kalah, dan besok pagi kita masih bangun, saya mau bilang, Tuhan mau bilang gini sama saudara, Yusak, kemarin kalah, aku kasih kesempatan buat kamu, hari ini berjalan dalam jalan kemenanganku. Yang jadi masalah, Yusak mau nggak masuk di jalan itu? Kita mau nggak masuk di jalan itu? Kita lihat satu ayat yang tidak asing di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Di slide saya sudah tampilkan. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita lihat di awalnya. Kita tahu sekarang, saudara jangan cuma tahu, harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sini kita lihat bahwa Tuhan bukan cuma mencipta kita, Tuhan bukan cuma menebus kita untuk menerima kemenangan, kemuliaan kelak di depan sana, tapi Tuhan pun peduli terhadap kehidupan kita hari ini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita lihat gambarnya saudara. Ada dua orang, satu orang yang ada di atas, satu orang yang ada di bawah. Yang ada di atas menopang yang ada di bawah, membantu naik. Oke, bayangkan gambar ini. Kalau yang di bawah tidak mau naik, yang di atas tolong-tolong, orang itu akan naik nggak? Nggak. Artinya ketika kita menjalani hari-hari dan kita punya kepercayaan bahwa ini adalah hari, ini adalah kesempatan aku berjalan dalam jalan kemenangan Tuhan dan aku akan memperoleh kemenangan, saudara ingat bahwa saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara ditolong, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan bisa dibayangkan orang yang menang perasaannya gimana? Sukacita. Semangat, antusias untuk menjalani hari esok. Hari ini aku menang. Besok ada apa lagi? Di dalam perjalanan saya ketika saya sakit saudara, saya punya satu kebiasaan baru karena saya melihat tetangga ranjang sebelah saya sangat rajin untuk berdoa subuh. Jadi ketika dia bangun tidur jam 4 saya ikut bangun dan saya malu.
Akhirnya saya di situ mulai bangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan dan saya katakan saya nggak mau kebiasaan ini berakhir. Dan ketika saya menyembah Tuhan, saya berdoa, di dalam hati saya Tuhan taruh berdoa buat jiwa-jiwa. Yusak minta jiwa-jiwa untuk kamu doakan hari ini. Dan yang saya lakukan saat itu, Tuhan saya minta jiwa-jiwa untuk saya kuatkan dan teguhkan, saya doakan hari ini. Orang-orang yang sakit saya minta, saya ketemu mereka, saya bisa kuatkan mereka dan saya bisa doakan mereka. Sebagian besar di antara kita sudah mendengar kesaksian saya. Dan itu terjadi saudara. Ketika saya pakai handuk di leher, saya mau mandi, mau masuk kamar mandi, saya iseng saya buka pintu. Waktu saya buka pintu, serong di sebelah sana ada seorang ibu keluar dari kamarnya. Dia katakan, halo Pak, gimana sudah sehat? Puji Tuhan Bu. Saya kemarin masuk ICU tapi hari ini saya sudah sehat. Wah Pak, puji Tuhan. Begitu saya mendengar, oh sinyalnya sama. Lalu saya katakan, Bu boleh saya berdoa buat Ibu? Silakan, senang sekali. Karena kita pasien COVID jadi harus jaga jarak. Jadi ibu itu di sana, saya di sini. Kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus dalam nama Yesus beri kekuatan buat Ibu Helen namanya. Beri damai sejahtera, beri kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Ibu Helen itu masuk. Di sebelah depan saya keluar. Masih agak muda. Halo Ibu, udah sehat Bu ya? Semangat terus Bu. Saya tiba-tiba terlontar demikian. Oh iya ya Pak, iya ya Pak. Tadi ada suara orang keras. Oh maaf Bu, saya. Ada yang minta didoakan. Ibu mau saya doakan juga? Oh tidak, terima kasih. Ya udah Bu, yang penting Ibu semangat. Ketika saya mandi, apa yang ada dalam perasaan saya? Wih, aku berdoa dan Tuhan jawab. Ada seperti satu kegirangan. Ada seperti satu perasaan, aku bersuka cita. Bahkan ketika teman satu kamar saya masuk dengan style yang sangat menyeramkan buat saya takut untuk berdoa buat dia. Tapi hati ini gak bisa tenang kalau saya gak ngomong, saya mau berdoa buat dia. Saya katakan, Pak saya minta maaf. Saya mau berdoa buat Bapak, supaya Bapak tenang di kamar ini. Silakan. Ketika saya doakan di dalam hati, ada satu sukacita. Besok malamnya Bapak itu gelisah. Dan saya katakan, Pak saya mau berdoa. Saya beranikan berdoa. Di dalam nama Yesus keluar suara bersama dengan Bapak itu. Rekan satu kamar. Begitu amin. Kita tahu. Saya masuk kamar mandi, saya beres-beres. Saya keluar kamar mandi, ngorok nasi Bapak eta sare. Tenang sekali itu malam itu saya gak bisa tidur. Kenapa? Karena saya bersuka cita. Mari saudara percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Setiap hari yang kita lewati di tahun 2021 adalah kemenangan, hari kemenangan atau jalan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Mari saudara. Dan di sini dikatakan ternyata ayat ini nggak sampai di situ, ada sebuah syarat, Apa syaratnya? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya iya tuh ya saudara. Kalau kita mau melakukan dosa, saya mau katakan, punten, maaf. Kalau kita mau melakukan dosa, jangan libatkan Tuhan. Gagal. Nah, Laura ketawa di belakang. Laura udah tahu kisahnya ya Laura ya. Saya dari kecil dibilangin gini, Yusak andalkan Tuhan. Mau turun dari mobil belum berdoa, nggak boleh turun dari mobil. Ayo berdoa. Kehel Bapak Ibu, cerewet tinggi orang tua. Sampai waktu saya SMA, saya mau masuk mobil jemputan, mau keluar rumah, orang tua saya bilang berdoa. Ya udah berdoa. Doanya apa? Tuhan tahu saya belum belajar nih bahasa Inggris. Saya mau ujian, Tuhan tahu saya nggak bisa. Saya mau nyontek, saya udah rencana mau nyontek. Tuhan tolong campur tangan, karena kata orang tua saya, Tuhan akan campur tangan. SMA saudara, itu kurang ajar. Kurang ajar di hadapan Tuhan. Saya melibatkan Tuhan untuk saya berbuat dosa. Kurang ajar. Apa yang terjadi? Saya lihat, mana gurunya di sana. Selama bertahun-tahun dan berkali-kali saya nyontek, saya tidak pernah ketahuan. Tapi ketika saya menyontek dengan melibatkan Tuhan, tiba-tiba
Saya sedang menyalin jawaban dengan sangat enaknya. Dari belakang ada yang jewer, diambil kertasnya, dicoret, nol. Dan naik kelas. Itu karena saya nyontek melibatkan Tuhan. Jadi jangan ngaco saudara. Kapan Tuhan terlibat dalam hidup kita? Kapan Tuhan akan bekerja, turut bekerja bersama kita? Ketika kita punya hati mau dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 katakan gini. Roma 8 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dipimpin. Semua orang yang ditolong, semua orang yang hidupnya di mana Tuhan bekerja dalam hidupnya adalah orang-orang yang terpanggil untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Hidup sesuai dengan panggilan Allah. Kita dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jangan sok hebat merasa bisa pimpin diri kita sendiri. Saya banyak yang tanya, Yusak kenapa kamu berdoa buat orang sakit? Kamu melayani Tuhan, tapi kamu kenapa? Kamu kena COVID. Dan saya katakan, iya saya melayani Tuhan, tapi di hadapan Tuhan hati saya terlalu bebal. Hati saya terlalu keras. Dikasih tahu sama orang tua bolak-balik gak bisa. Lewat kejadian mobil terguling gak bisa. Disikat sama yang namanya COVID. Disikat sekalian hati saya. Dibersihkan sama Tuhan. Masuk dalam pernikahan. Puji Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Ya. Jadi kita dipanggil untuk apa? Saudara jangan pikir jauh-jauh. Kalau aku serahkan hidup dipanggil. Dalam panggilan Tuhan aku harus jadi pendeta. Harus jadi pelayan Tuhan dan sebagainya. No. Jangan ke situ dulu, mungkin ujungnya ke situ, tapi hari-hari ini jangan bebani pikiran kita dengan itu. Tapi kita harus tahu saudara bahwa hidup dipanggil Tuhan adalah hidup dipimpin oleh Roh setiap hari. Dan Tuhan akan bekerja, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil, yang terpanggil hidup dalam panggilan Tuhan. Mari saudara. Dan hari ini kita akan bahas 3 hal secara cepat. Kemenangan apa yang akan kita peroleh selama kita ada dalam dunia? Kita seringkali bingung, kemenangan apa sih yang bisa kita peroleh? Yang pertama, kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Yang pertama kita dimerdekakan dari apa? Yang pertama kita mengalami kemenangan dari apa? Kita lihat kembali ke slide. Kita akan menang atas keterikatan dosa. Banyak orang yang putus asa hari-hari ini karena hal ini. Udah komitmen mau bertobat tapi nggak bisa, jatuh lagi. Jatuh lagi, lakukan ini dan itu, jatuh lagi, jatuh bangun, jatuh bangun. Karena kasih Allah kita menang, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi kita udah baca. Bahkan kasihnya dia harus turun ke dalam dunia, tinggalkan sorga yang nyaman untuk memberi kemenangan kita atas dosa, atas maut. Yang jadi permasalahannya saudara apa? Kemenangan itu sudah diberikan, namun iblis dan tubuh jasmani yang dikuasai oleh dosa terus menarik kita untuk terikat di dalamnya. Siapa di sini yang gak digoda oleh yang namanya kedagingan dan keinginan berbuat dosa? Kalau ada saya mau belajar. Gimana caranya? Namanya menang atas dosa itu bukan berarti kita tidak pernah digoda. Menang atas dosa itu bukan berarti di dalam tubuh kita tidak memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Mungkin keinginan itu ada, tapi yang namanya menang kita berkata tidak terhadap dosa. Kita udah tahu Tuhan kasih kemenangan buat kita tinggal terima itu. Yang jadi masalah kita mau nggak terima kemenangan itu.
Kemenangan atas dosa yang kita alami bukan ketika tidak ada godaan, tetapi ketika kita dapat berkata tidak terhadap dosa. Seringkali kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ketika dilihat, oh ada orang, nggak jadi berbuat dosa. Tapi ketika dilihat, oh nggak ada orang berbuat dosa, padahal dia tahu ada Allah. Seringkali manusia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Menjadi perenungan, apa sih kunci kemenangan kita atas dosa? Kunci kemenangan kita atas dosa adalah kasih Allah. Kasih Allah. Kunci kemenangan kita atas dosa adalah kasih Allah. Tolong dibukakan Roma 8 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Roma 8 ayat 2. Oke, Roma 8 ayat 2. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Kita perhatikan, memerdekakan kamu dalam Kristus. Saudara ingat apa yang Kristus lakukan untuk memerdekakan kita di dalam Dia? Ingat gak? Saya ulangi. Saudara ingat apa yang Kristus lakukan untuk memerdekakan kita? Ingat gak? Yang di rumah, ingat gak apa yang Yesus lakukan untuk memerdekakan kita? Kematiannya, kebangkitannya, keputusannya untuk turun meninggalkan sorga yang nyaman, turun ke dalam dunia. Saya mau katakan kalau saudara memandang saudara tidak berharga, saudara sangat tidak bernilai, saya mau katakan sesungguhnya di mata Tuhan Anda lebih berharga dari indahnya sorga. Kalau sorga lebih indah dia nggak mau turun. Kalau sorga lebih nyaman buat dia nggak mau turun. Kalau hatinya lebih terikat dengan kenyamanan sorga, dia nggak mau turun. Dia lebih terikat dengan, tertarik, lebih terpikat menyelamatkan manusia yang berdosa. Jawabannya apa? Kasih Allah. Penuhi hidup kita dengan kasih Allah setiap hari. Waktu kita nggak memberi diri dipenuhi dengan kasih Allah, iblis yang akan memenuhi kehidupan kita. Saudara, saya tidak bosan-bosan membawa alat peraga ini. Ini botol. Airnya hanya setengah. Kalau hati kita seperti ini, kasih Allah tidak memenuhi hidup kita, iblis akan mengisi hati kita. Kedagingan kita akan mengisi hati kita. Dan akhirnya kita tidak punya kemampuan untuk menang atas dosa. Hari ini bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Adakah kita mengizinkan Tuhan mengisi hidup kita dengan kasih-Nya? Terus minta Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Yang kedua, kemenangan atas apa? Saudara, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kekuatan Tuhan, termasuk kekuatan dosa. Yang kedua, menang atas pergumulan. Siapa di sini yang gak lepas dari pergumulan? Kita lihat, Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini saya singkat dengan pergumulan. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya mau bilang, saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan yang begitu besar, saya mau bilang, ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan saudara. Ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan saudara. Kalau saudara tidak pegang hal ini, saudara lupa akan hal ini, maka keputusasaan akan saudara alami di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang lebih besar dari segala pergumulan. Sehingga pergumulan seberat apapun sesungguhnya tidak dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Namun yang terjadi adalah kita seringkali menilai kasih Allah tidak ada ketika kita hidup dalam pergumulan. Seringkali kita menjudge Tuhan bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Apa alasannya? Masalahku nggak selesai-selesai. Saudara, ada satu malam ketika saya di rumah sakit. Saya mengalami kram yang begitu luar biasa. Dari dada sini sampai ke pinggang. Itu kram.
Saya mau nafas nggak bisa, saya gerak sakit, makin banyak gerak makin sakit. Saya mau ambil handphone di sebelah saya, di meja sebelah saya, untuk saya kontak ke orang tua, saudara untuk dukung dalam doa karena saya tidak kuat. Waktu saya mau ambil handphone itu jatuh masuk ke kolong ranjang. Saya nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Ketika itu saya ingat firman Tuhan. Ayo selalu bersyukur, dalam lembah kekelaman Tuhan menyertai, bagaimana ada damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Dan akhirnya saya hanya berdoa. Saya hanya berseru sama Tuhan. Sepanjang subuh dari jam 11 sampai jam 4 subuh, saya hanya berdoa, saya hanya berseru, saya nggak tidur sama sekali. Saya berdoa, saya berseru sama Tuhan, saya terus menyembah Tuhan, saudara. Dan ketika saya menyembah Tuhan, di dalam hati saya Tuhan nyatakan isi hatinya seperti ini. Kamu akan menang. Tapi kamu nggak tahu waktunya kapan. Kamu akan menang. Tapi kamu nggak tahu waktunya kapan. Kamu akan melewati masalah ini. Tapi kamu nggak tahu waktunya kapan. Bagianmu adalah tetap menyembah Tuhan. Ada satu pujian yang saya naikkan. Saya lupa Kok ngeblank ya? Saya lupa. Nyanyi lagu apa? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Saya nyanyi lagu itu. Lewat lembah yang curam dan sebagainya. Udah. Saya nyanyi singkat cerita jam 4 saya dikasih paracetamol, saya tidur. Jam 8 saya bangun. Waktu saya bangun badan saya enakan. Saya ambil handphone saudara di kolong ranjang. Dan waktu saya lihat saya hanya menangis. Kenapa? Ada sekitar 15 pesan di WA. Antara jam 11 sampai jam 4 subuh. Ada 15 orang kurang lebih yang mengirim pesan ke saya. Yusak semangat. Yusak kuat. Yusak Tuhan beserta. Yusak Tuhan tolong. Yusak kami sekeluarga berdoa untuk Anda. Yusak kamu pasti bisa melewati masalah ini. Jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 1 subuh ada yang kirim pesan. Siapa? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, mereka nggak bisa. Dan yang mengerikan saudara. Ada satu orang kirim voice note, suara dia. Apa yang dia nyanyikan? Apapun yang terjadi, jam berapa dia kirim? Jam 2 subuh. Amazing. Ajaib. Seringkali kita merasa ketika pergumulan tidak selesai, Tuhan sedang meninggalkan kita. Kasihnya hilang dari kita. Tapi lewat kejadian itu, Tuhan nyatakan bahwa sekalipun kamu tidak melihat aku bekerja lewat orang-orang itu. Saya iseng tanya, thank you bro, udah doain saya jam 2 subuh. Lu kenapa doain saya? Gak tahu Sak, saya lagi pengen ke toilet, sambil buang air besar, saya ingat kamu, saya chat kamu, menguatkan kamu. Cara Tuhan ajaib. Dan di situ saya semakin percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, ketika kita berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita, disitulah iblis bekerja menghancurkan kita. Ingat bahwa kita lebih daripada pemenang, termasuk menang atas pergumulan kita. Pergumulan Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan kita, namun untuk membentuk kehidupan kita. Pergumulan dia izinkan bukan untuk menghancurkan kita, namun mengikis kehidupan kita. Kemenangan atas pergumulan terjadi ketika kita dapat tetap bersyukur, mengandalkan, percaya kepada firman Allah. Saudara, kemenangan atas pergumulan bukan berbicara selesai. Kemenangan atas pergumulan bukan berbicara tentang berakhir, bukan. Tapi kemenangan atas pergumulan itu terjadi ketika di dalam pergumulan kita bisa tetap menyembah Tuhan, kita sudah menang. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Ketika kita dalam pergumulan kita tetap bisa jadi berkat, kita menang. Di dalam pergumulan ketika kita tetap bisa menyembah Tuhan, kita menang. Ketika di dalam pergumulan kita bisa tetap bersukacita dan menikmati damai sejahtera, kita menang. Jangan mau diintimidasi iblis, jangan mau diintimidasi lingkungan. Dan ketika kita mengalami hal tersebut, kita akan merasa bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, kemenangan atas tipu muslihat iblis. Saudara, namanya tipu muslihat iblis, pasti dia selalu iming-imingin yang enak.
Ini kita lihat. Apa ini? Hah? Perangkap tikus. Kalau yang ditaruh di sini bangkai tikus, siapa ini yang suka lakukan hal ini? Oh, Tante Helen ya. Bukan ya. Bayangkan saudara, kalau yang ditaruh di sini bukan keju tapi bangkai tikus. Kira-kira tikus mau nggak ke situ? Nggak akan mau. Kenapa kita taruh keju? Supaya tikus ketangkep masuk perangkap kita. Iblis selalu mengiming-imingi bahwa dosa itu merupakan hal yang nikmat. Bahwa dosa itu merupakan hal yang sangat mengenakan, saudara. Itu semua tipu muslihat iblis. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-38 sampai 39, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada satu kuasa selain kuasa Allah yang berpotensi menghancurkan hidup kita, yang sangat berbahaya. Sampai Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah? Karena bagaimanapun iblis tetap berbahaya. Saudara, kita pun akan menang dari tipu muslihat iblis. Kuncinya apa? Kita hidup dipenuhi oleh kasih Allah. Karena di dalam kasih Allah terletak isi hati Allah. Saudara ingin merasa dikasihi oleh Allah tapi saudara nggak mau baca firman Tuhan? Mustahil. Karena Allah menyatakan isi hatinya. Bukan dengan I love you nak. Dia menyatakan lewat firman Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 12 bilang apa? Lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi penguasa-penguasa kejahatan. Maka dari itu kenakanlah segenap perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Firman. Saudara ingin merasakan kasih Allah setiap hari? Baca firman. Kalau kita nggak mau baca firman, kalau kita nggak mau dengar firman, kita nggak akan mengalami kasih Allah. Kosong hidup kita. Allah mengasihi, tapi kita nggak sadar bahwa kita dikasihi Allah. Allah mengasihi, tapi kita nggak pernah rasa Dia mengasihi kita. Kenapa? Karena kita nggak mau terbuka terhadap firman-Nya. Bentuk kasih Allah bukan berkat, pertolongan, jalan keluar, kesembuhan dan sebagainya. Bukan itu doang. Tapi firman Allah. Ayo, 2021, beri diri kita dipenuhi oleh kasih Allah. Dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Allah, kita bisa menikmati kasih Allah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa setiap hari yang kami lewati adalah jalan kemenangan daripada Tuhan. Sore hari ini kami berseru kepadamu dengan segenap kerendahan hati kami. Tuhan tolong kami. Kami mau Tuhan berjalan dalam kemenangan-Mu Tuhan. Kami sering kali jatuh, berulang kali jatuh dalam dosa. Kami sering kali merasa bahwa pergumulan kami menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Kami sering kali ditipu oleh tipu muslihat iblis. Kami diiming-imingi hal yang nikmat, hal yang enak, tapi itu membuat kami hancur Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami gak bisa menang. Tolong kami. Di tahun 2021 kami mau menikmati kemenangan demi kemenangan setiap hari Tuhan. Kemenangan atas dosa akan terjadi ketika kami berkata tidak terhadap dosa. Kemenangan atas pergumulan kami terjadi ketika kami tetap dapat menyembah Tuhan sekalipun kami dalam pergumulan. Sekalipun kami dalam kesesakan, kami sudah menang bersama Tuhan. Dan kami akan menang melawan tipu muslihat iblis. Ketika kami memberi diri untuk diisi oleh firman sehingga kami semakin mengenal kebenaran. Dan kami tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah kekuatan Roh Kudus menjaga, melawat hati kami. Memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami.
Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur karena malam hari ini kami akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau kembali mengingat apa yang Tuhan lakukan untuk memerdekakan kami. Apa yang Tuhan lakukan untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Lembutkan hati kami. Untuk kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Pembina untuk memimpin kita dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudari yang ada di rumah boleh mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan. Saya persilahkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan saya mengundang pelayan perjamuan maju ke muka. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami menyadari arti satu kemenangan di dalam Tuhan adalah ketika kami taat akan firman-Mu. Sekalipun menurut pemikiran kami belum menikmati hasil kemenangan. Tetapi sepanjang perjalanan, jika kami taat akan firman-Mu, kami akan menjadi pemenang atas seluruh para pemenang. Terima kasih Tuhan memberkati dan menolong kami semua, mempersiapkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua. Agar kami betul-betul setiap pribadi dapat berkenan dan layak bersekutu dengan persekutuan tubuh darah Kristus. Terlebih Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu yang memimpin sakramen perjamuan kudus ini. Agar hamba berkenan dan layak melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan bagikan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan tubuh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Haleluya. Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kita akan roti dari kepala. Melalui pujian, iman dan pengharapan kami dikokohkan, diteguhkan. Hanya karena korban salib-Mu, yang saat ini kami mengingat bukti kasih setia-Mu yang besar. Peristiwa itu yang memulihkan kembali persekutuan kami dengan Engkau. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat dan pengampunan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini oleh anugerah-Mu kembali kami berkesempatan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, biarlah kami mengalami satu pembaharuan di dalam Tuhan. Kelemahan, kegagalan, kekalahan kami di masa yang lalu, itu tidak membuat kami patah semangat. Tetapi di dalam minggu pertama, di dalam tahun yang baru, kembali kami masing-masing mengalami pemulihan kekuatan. Sebab kami dipulihkan dalam persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Sehingga kami dipersiapkan menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah dan pemulihan yang Tuhan sendiri kerjakan bagi setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Kita bersyukur karena sore hari ini kita boleh mengakhiri ibadah. Dan ada beberapa pengumuman, nanti kita hari Rabu kita kembali worship night. Dan juga hari Jumat kembali kita akan memulai komsel. Dan untuk persembahan bisa langsung ditransfer ke rekening BCA 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Ya, mari sebelum kita tutup ibadah pada sore hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sangat penting buat kami, karena hanya hadirat-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus. Di mana melalui semuanya Tuhan, kami diingatkan bahwa kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan sangat cinta kepada kami dan ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam pergumulan yang begitu hebat, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah turun damai sejahtera untuk Indonesia, Jawa Barat, Kota Bandung. Lawatan Tuhan terjadi. Pemimpin-pemimpin kami, mereka semua dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk mengambil keputusan demi keputusan Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat-Mu menyertai
Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara dalam pengambilan keputusan. Dan kami tahu Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil biarlah itu boleh menjadi tuntunan Tuhan untuk membawa bangsa kami mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menghadapi kondisi COVID-19. Tuhan tolong pelihara bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam menghadapi penanganan virus ini Tuhan. Juga untuk setiap tim medis yang hari ini bekerja begitu luar biasa. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berkati mereka, beri mereka semangat, beri mereka hikmat, beri mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka. Dan jadilah Tuhan pakai mereka jadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memulihkan setiap pasien yang terserang virus COVID-19. Anak-anak-Mu yang hari ini sedang berseru-seru Tuhan, untuk menghadapi virus COVID-19 ini yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kekuatan, pengharapan, damai sejahtera Tuhan, menyertai mereka, menang melawan virus COVID-19. Dan Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan komunitas kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh dibawa semakin mengenal dan mengalami Engkau secara pribadi Yesus. Kami semua boleh dibawa Tuhan untuk menjadi pribadi yang bersaksi tentang kebesaran, kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi pribadi yang menghidupi firman-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang berintegritas dan menghidupi firman-Mu. Menjadi teladan bagi lingkungan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memuridkan orang-orang di sekitar kami, yang membawa orang-orang di sekitar kami berbalik kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan dan rela melakukan firman Tuhan, serta kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman, menjadi pemenang, ada dalam hidup kami saat ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Memberkati keluarga-keluarga, damai sejahtera-Mu turun atas keluarga kami Tuhan. Memberkati keuangan, memberkati studi, memberkati pergaulan, memberkati kesehatan, memberkati relasi setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati. Tak berubah, Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.